Perkenalkan, nama saya Zaki Irfan Putra Cilalai, NIM 11S25033 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat dengan menggunakan bahasa C. Nah, program yang pertama itu ada kalkulator BMI atau Body Mass Index. Yang dimana ini itu untuk membedakan seseorang itu masuk kategori apa berdasarkan tinggi dan berat badannya. Nah, di sini tuh saya membuat 3 buah variabel yang bertipe double, yaitu BMI yang dimana ini adalah rumusnya itu nanti, dan tinggi dalam satuan sentimeter dan juga berat. Kemudian saya membuat sebuah variabel dengan nama pilihan yang bertipe karakter. Nah, untuk apa itu maka akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Di sini saya melakukan uh, looping, yaitu do while. Nah, yang dilakukan itu adalah meminta input untuk tinggi dengan cara menampilkan masukan tinggi Anda, kemudian user akan memasukkan sebuah input berupa double atau bilangan berkoma, kemudian akan disimpan ke tinggi dalam satuan sentimeter. Kemudian begitu juga dengan berat badan, yang dimana akan ditampilkan masukan berat badan Anda, kemudian user akan memasukkan sebuah input yang akan dimasukkan ke variabel berat. Kemudian di sini saya menginisialisasi sebuah variabel baru dengan tipe data double, yaitu tinggi dalam satuan sentimeter dibagi dengan 100. Nah, ini dibagi dengan 100 karena rumusnya itu menggunakan tinggi dalam satuan meter. Kan satu meter itu adalah 100 cm. Nah, kemudian saya inisialisasi apa itu BMI, yaitu berat dibagikan dengan tinggi kuadrat. Namun yang dipakai adalah tinggi dalam satuan meter. Nah, di sini saya akan melakukan percabangan yang dimana jika BMI itu nilainya lebih kecil dari 16, maka dia akan menampilkan severe thinness. Begitu juga dengan yang lainnya, kita bisa melihat ini adalah kategori-kategori berdasarkan BMI-nya, yaitu lebih besar sama dengan 16, yaitu maksudnya dari 16 sampai 17 dia akan menampilkan moderate thinness. Kemudian dari lebih besar 17 sampai 18,5 dia akan menampilkan mild thinness. Kemudian eh, jika berat BMI-nya itu dia di antara 108 maaf 18,5 sampai 25 dia akan menampilkan normal, dan begitupun selanjutnya. Nah, di sini yang akan menjadi penghenti loopingan ini, karena kan ini menggunakan loopingan do dan while, yaitu lakukan dulu perintah-perintah ini selama kondisi memenuhi, yaitu kondisi yang di sini saya buat adalah jika pilihannya itu tidak n. Nah, ketika semua ini sudah diperiksa oleh bahasa C-nya, compilernya, dia akan menampilkan apakah Anda ingin menghitung lagi Y atau N. Nah, dia akan meminta sebuah input berupa karakter yang dimana di sini karakternya dengan menggunakan scanf itu kita harus memberikan sebuah spasi agar dia tidak menyimpan new line seperti ini di dalam buffernya. Nah, setelah itu inputan dari persen %C itu akan dimasukkan ke variabel pilihan. Nah, variabel pilihan inilah yang akan dievaluasi apakah dia masih memenuhi syarat ini atau tidak. Jika pilihan tidak sama dengan karakter N, maka dia akan melakukan perulangan lagi. Dia akan menanyakan seperti ini lagi, masukkan tinggi badan Anda, kemudian masukkan berat badan Anda, sampai apakah Anda ingin menghitung lagi. Nah, ketika user akhirnya memasukkan input N, maka program akan berhenti dan akan menampilkan keluar dari kalkulator BMI. Nah, kita akan mencobanya dengan cara kalkulator. Nah, dia akan menampilkan masukan tinggi Anda seperti ini. Kemudian kita akan masukkan contohnya. Kemudian masukkan berat badan Anda. Nah, ternyata setelah dihitung menggunakan rumus BMI ini, ternyata user tersebut adalah bertipe normal. Nah, ketika kita selesai melakukan itu, dia akan menanyakan apakah Anda ingin menghitung lagi. Jika kita
memasukkan input Y, maka dia akan mengulangi lagi. Begitupun seterusnya sampai user masukkan N. Nah, keluar dari kalkulator BN. Kemudian di sini ada program pola bintang yang dimana ini adalah untuk menampilkan bintang namun yang memiliki pola menggunakan perulangan. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan bagaimana hasilnya jika dijalankan. Misalkan kita ingin 4 baris. Nah, dia akan menampilkan 4 baris pola bintang dengan yang memiliki pola. Nah, bagaimana ini bisa berjalan? Saya akan menjelaskannya. Di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama baris, di mana inilah inputan yang akan dimasukkan user. Ada berapa baris pola bintang yang akan dibentuk. Nah, ketika variabel ini sudah diisi menggunakan scanf, maka akan dievaluasi dengan for. Kita akan membuat skopnya yaitu indeksnya dari 0, dan jika indeksnya lebih kecil dari variabel baris tadi, dengan increment yaitu i-nya akan ditambahkan 1. Nah, dia akan melakukan sebuah perulangan lagi di dalamnya. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah kita akan membuat hal yang sama namun dengan variabel yang berbeda. Kemudian kita membuat kondisi yang sama dengan seperti ini, namun yang menjadi pembedanya itu adalah di sini kita buat x-nya itu lebih kecil dari i dan tetap melakukan increment. Dia akan menampilkan ini. Nah, bagaimana cara kerjanya ini? Cara kerjanya dia akan memulai dari yang for yang paling luar. Nah, ketika for yang paling luar ini dikerjakan, maka i akan dimulai dari 0. Maka dia akan mengevaluasi apakah i yaitu 0. Misalkan kita membuat inputnya itu 4 deh. Apakah i lebih kecil dari 4? Nah, kan itu memenuhi. Maka dia akan melakukan semua perintah yang ada di dalam ini. Nah, sekarang setelah itu dia akan mengevaluasi ini, karena kan ini duluan dijalankan daripada yang di bawah ini. Dia akan mengevaluasi. Kan ini x-nya 0. Kemudian tadi i-nya adalah 0. Nah, apakah 0 lebih kecil dari 0? Maka ini bernilai false, maka tidak akan dijalankan oleh perintah. Maka dia akan melanjutkan ke sini. Nah, sekarang setelah i-nya 0, apakah 0 lebih kecil dari baris? Kan baris tadi 4. Ya, maka dia akan melakukan ini. Dan F, itulah untuk bintang yang pertama. Nah, kemudian untuk i-nya kan bertambah, karena ini adalah increment. Sekarang i-nya adalah 1. Nah, dia akan mengevaluasi lagi untuk yang ini, karena dia berada di atas. Nah, sekarang x-nya adalah 0, kan kita mulai x-nya adalah 0. Sekarang 0. Apakah 0 lebih kecil dari i? Kan i-nya sekarang adalah 1. Maka dia akan memeriksa, ya, ternyata 0 lebih kecil dari i. Maka dia akan menampilkan bintang yang pertama. Nah, bintang yang pertama ini adalah milik dari si for untuk x sama dengan 0. Nah, dia akan melakukan lagi. Dia belum lanjut ke sini. Dia akan melakukan lagi. Kan di sini masih ada operasi increment. Nah, sekarang x-nya 1. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Kan tidak. Maka setelah itu ini akan bernilai salah dan dia akan lanjut ke sini. Makanya yang ini adalah miliknya si for yang pertama, yang waktu x-nya bernilai 0 dan i-nya bernilai 1. Kemudian yang ini adalah milik dari si for yang i-nya bernilai 1. Kemudian karena ini masih melanjutkan increment, sekarang i-nya bernilai 2. Nah, ketika dievaluasi, apakah 2 lebih kecil dari input? Kan inputnya tadi kita misalkan 4. Nah, ternyata 2 masih lebih kecil dari input. Dia akan melakukan lagi ke sini. Dia akan diperiksa. Sekarang, x-nya kan tadi sudah 1. Sekarang, kita ulang lagi karena terakhir kali kondisinya false. Nah, dia akan mengulang. 0. Apakah 0 lebih kecil dari i? I-nya kan sekarang 2. Nah, ternyata bernilai true. Dia akan menampilkan ini. Makanya bintang yang pertama ini adalah milik x sama dengan 0. Kemudian increment, x-nya sekarang 1. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Maka itu masih bernilai true. Maka dia akan menampilkan ini. Dan ini adalah milik x sama dengan 1. Kemudian, apakah x sama dengan 2 sekarang kan?
Apakah 2 lebih kecil dari 2? Nah, dia akan bernilai false. Ini akan hilang, kemudian akan dilanjutkan dengan ini. Makanya ini adalah milik si printf yang terakhir. Dari si for-nya ini saat i-nya sama dengan 2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang terakhir itu adalah milik si printf ini, karena dia akan melanjutkan dengan new line. Begitupun dengan ini. Setelah ini dia akan melanjutkan new line, setelah ini dia akan melanjutkan new line, begitupun seterusnya. Nah, sekarang i-nya kan sudah 2 tadi. Sekarang apakah i-nya kan sekarang 3 karena tadi 2 ditambah 1. Kemudian dicek apakah i 3 lebih kecil dari 4. Nah, ternyata masih memenuhi. Sekarang dicek lagi 0. Apakah 0 lebih kecil dari 3? Maka dia akan melakukannya yaitu ini. Mohon maaf, ini. Dan dia akan ngecek lagi 1. Apakah x sama dengan 1 lebih kecil dari 3? Masih true. Maka dia akan melakukan ini. Sekarang dia akan cek lagi. Sekarang x-nya sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Bernilai true. Maka dia akan melakukan ini. Dan sekarang x-nya 4. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Mohon maaf. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Bernilai false. Maka dia akan melanjutkan dengan ini. New line yang terakhir. Dengan bintang. Nah, bintang ini adalah milik si printf yang ini. Nah, setelah itu i-nya tadi 3. Karena ini operasi increment, i-nya sekarang 4. Dia akan mengevaluasi. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Nah, ini akan bernilai false. Ketika ini bernilai false, maka baris perintah yang ada di dalamnya atau schedule-nya itu tidak akan dijalankan. Makanya di sini berhenti operasinya. Nah, sekian dari saya.